sami' bismillahil qawiyil matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Hayana qul sifat Allah, hayana wa daniyatan Allah wujud tidak maqo mukhalafatul lil hawa disi qiyamu bin nafsi wa daniyah qudrat iradat ilmun hayyun syama bashar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibnu Abi Musa Syaikhul lakum al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jala'ul Qatir. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kedekatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makin dekat. Dihubungkannya ruh kita kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ausir ruhana ila ruhi sayyidina wa nabina Muhammad biwasilati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal alamin. Jala'ul Qatir, salah satu kitab juga karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di samping tadi yang pertama tadi adalah Fathur Rabbani, sekarang mudah-mudahan kita kenal lagi nama kitab beliau adalah Jala'ul Qatir. Jala'ul Qatir artinya membicarakan tentang bisikan-bisikan hati, apa yang sering ada di dalam hati. Jadi urusan hati aja ini, kita ini urusan hati saja. Jadi saya menulis kitab-kitabnya adalah urusan hati, urusan sir, bukan urusan dunia, bukan, tapi urusan hati. Kenapa jadi penting sekali hati ini? Karena memang dia adalah sentral daripada dunia dan akhirat. Jadi sentral daripada dunia dan akhirat, pokok. Surga dan neraka ada dalam hati. Nah gitu kan. Ka'bah juga ada dalam hati. Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha juga ada dalam hati. Wah, dalam hati semua. Betul. Segala hal ada dalam hati. Jadi manusia itu ada tubuh, ada hati. Kemudian ada lagi pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya. Pasukan dan tentara itu disebut dengan akal. Akal. Kemudian akal itu nanti bervariasi dalam Miskatul Anwar. Akal itu ada 5. Nah, kita pahami saja dulu secara umum akal.
Kemudian selain akal ada lagi hawa nafsu. Hawa nafsu itu pasukan tentara juga, polisi itu, bagaikan polisi. Hawa nafsu itu. Nah, kemudian setelah akal, hawa nafsu, ada lagi tabiat. Nah, ada lagi ruh kepompong atau ruh yang sifatnya nanti berubah-ubah ruh ini. Keadaannya berubah-ubah dalam arti kualitas. Jadi kualitas ruh itu bermacam ragam. Ada lagi disebut dengan nafsan. 4 nafsan. Nafsan itu namanya jiwa. Jiwa itu sendiri ada 7 perubahan atau 7 kualitas. Yang dulu pernah kita bahas adalah jiwa atau nafsan disebut dengan nafsul amaratum bisu. 1. Yang kedua nafsul lawamah. Yang ketiga nafsu malhamah. Yang keempat nafsu mutmainah, nafsu radiyah, mardiyah, dan kamilah. Jadi kalau Anda ingin beruntung nanti di akhirat harus Anda kenal itu. Kata Imam Ghazali kemarin dalam kitab Kimia Usa'adah, Anda harus mengenal itu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Mendekati Nabi pun harus pintar memahami itu, karena Nabi tidak mau didekati oleh orang-orang yang kotor. Maka kita harus mempersiapkan diri kita, istiqdad, supaya kita disayang oleh Nabi SAW. Bila Nabi sayang, otomatis maka berarti kita adalah orang yang bersih. Nah, sayang di sini dalam makna keagamaan, dalam makna lil akhirat. Nanti saya bacakan hadisnya dalam kitab Mafahim, bagaimana Rasulullah menyahut pada orang-orang yang sudah dianggap Nabi bersih. Anta minhum, engkau adalah termasuk di dalamnya. Ini luar biasa. Nah, di dalam kitab Jala'ul Khatir ini Syekh membicarakan tentang pentingnya membersihkan hati daripada hasad. Hasad itu pernah kita bahas, yaitu hasad menurut dalam kitab Risalah Qushairi oleh Imam Qushairi. Sekarang hasad menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana hasad menurut? Hasad ini diterjemahkan orang iri dengki, ya, iri dengki atau iri dan dengki. Tapi di sini nanti saya berikan pemahaman tahapannya, pemahaman insyaallah. Ya gulam, kata Syekh. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata Syekh. Iyaka wal hasad. Engkau harus menghindarkan daripada pribadi hasad, iri dengki. Fa innahu, karena sesungguhnya hasad itu bi'sal qarin, dia adalah seburuk-buruknya teman bagi kamu. Jadi hasad ini bisa timbul pada diri kita. Di mana dia timbulnya? Hasad ini timbulnya dari mana? Dari kepribadian kita. Karena kita disebut di dalam Al-Quran fa'alhamaha fujuraha. Allah berfirman, kami ilhamkan kepada manusia itu fujur dan takwa. Ada sifat takwa, sifat taat, ada sifat buruk. Sudah ada ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Karena itu dia keluar sendiri dalam diri kita, muncul sendiri bila ada lawannya. Ibaratnya api itu tidak apa-apa masih, yalah. Tapi bila sudah ada bensin, apa kabar? Oh, disambarnya langsung, ya kelak. Laki-laki berduaan dengan perempuan di kamar, apa kabar? Nah, sambarannya, nah, sambaran lah. Nah, itu seperti itu. Jadi sifat hasad itu sudah ada pada diri kita. Jadi ini penting ilmu, berkah ilmu. Ilmu ini, keberkahan ilmu itu melebihi dari semua keberkahan yang lain. Aulia Allah saja tidak diangkat Allah jadi aulia Allah tanpa ilmu. Jadi semua keberkahan itu pusatnya di mana? Di ilmu. Nah, hati-hati ini, kata saya. Lalu saya mengatakan lagi, wa huwallazi kharaba baita iblis. Karena hasad itulah istana iblis
kerajaan iblis jadi hancur. Jadi gara-garanya iblis itu karena hasad saja hancur. Iblis itu makhluk yang diciptakan Allah, sangat enak. Di antara kekuasaan iblis itu dulu, sebelum dia dicampakkan menjadi ahli neraka, iblis itu paling hebat sudah. Disebut banyak dalam riwayat, nama beliau itu, nama iblis itu Ajajil, pakai beliau lagi lah. Bahkan manusia yang dihormati, dimuliakan Tuhan, itu asalnya iblis itu. Nah, ini persoalannya. Bahkan iblis disebut juga dalam riwayat-riwayat masa beberapa riwayat dari hadis, dalam riwayat iblis ini termasuk salah seorang bangsa yang disejajarkan dengan malaikat untuk mengatur manusia. Bukan mengatur manusia sebelum manusia ini ada. Jadi ada manusia sebelum manusia ini ada. Nanti itu kajiannya dalam Quran surah Al-Baqarah, nanti ada kajiannya. Tapi terlalu panjang, nanti ngelantur ke sana. Bagian ini dulu. Begitu Allah menciptakan manusia. Ini itu apinya sudah ada di tubuh, cuma bensin diadakan. Nah, ini ribut api melihat bensin. Ya kah? Sampai sekarang lah kita ribut terus melihat masalah bensin lah. Begitu Adam diciptakan, dimuliakan Allah, iblis bereaksi dia dengan perbuatan hasad. Sebenarnya bukan iblis saja yang bereaksi hasad itu, malaikat pun hasad, tapi malaikat cepat taubat. Ujar Tuhan, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Hai malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan manusia khalifah fil ardi. Khalifah. Malaikat langsung bereaksi. Apa? Atas alupiha mayasfikud dima. Ya kan? Wa yusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Yalah, apakah engkau ingin menciptakan lagi makhlukmu yang makhluk itu suka bertumpah darah di muka bumi? Padahal kami malaikat selalu memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Nah, bahasa, kalau dipakai bahasa kita apa itu maknanya? Tersinggung enggak malaikat? Atau semacam apa ya? Iri. Macam iri. Lalu Allah menghukum malaikat. Gimana tahu malaikat? Ujar Tuhan, pasjudu li Adam, sujud pada Adam. Pasajadu, maka malaikat pun bersujud. Siapa? Illa iblis, kecuali iblis. Setelah sujud, malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya kah? Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu kami ya Allah, pengetahuan kami ya Allah, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada Berarti malaikat taubat, ya kah? Berarti malaikat minta ampun. Yang tidak minta ampun siapa? Iblis. Sujud tidak mau, berkata minta ampun tidak. Malah iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Maka makna hasad di sini, kenapa iblis iri dengan Adam, dengan gambaran di pikirannya, siapapun Adam, aku lebih mulia daripada Adam. Satu senior makhluk, ya lah, diciptakan sudah ribuan tahun yang silam. Pekerjaan selama di surga iblis apa? Beribadah saja kepada Allah. Beribadah saja kepada Allah. Beribadah terus menerus kepada Allah. Diciptakan manusia, dikatakan manusia itu mulia sekali, bahkan sebagai khalifah. Singgung enggak? Singgung. Irilah seseorang kepada makhluk itu. Itulah makna hasad aslinya.
Ya, itu tragedi, nah, gitu kan, peristiwa di masa siapa? Masa Adam masih di surga, ketika di awal penciptaannya iblis pun iri kepada Adam alaihi salam, yaitu iri pada penciptaan Adam alaihi salam. Sama kita tuh melihat teman atau orang di kampung tetangga beli kendaraan motor PCX, waduh sakit hati kita. Nah, iri lah. Nah, itu iri. Jadi kalau bisa iri ini jangan ada sama sekali. Tapi guru ada di dalam hadis, tidak boleh iri itu kata Nabi, kecuali 2 perkara. Iri kepada orang yang kaya, yang pandai bersedekah, dan iri kepada orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Itu boleh aja Nabi. Pada prinsipnya iri untuk awam boleh itu, untuk tingkat awam, tapi tingkat kawas tidak boleh. Tutup, tidak boleh juga. 2 itu tidak boleh juga. Yang dibolehkan Nabi itu 2 bagi orang awam. Bagi orang yang kawas tidak boleh juga. Nah, apalagi orang kawas. Karena orang kawas menutup pintu-pintu yang memungkinkan menjadikan seseorang kufur terhadap dirinya. Nanti kita lihat rahasianya. Contoh dalam hadis lain, laisal kadzib, tidaklah berdusta, ajaujun li jaujatihi, perkataan suami kepada istrinya karena kepentingan keluarga. Misalnya suami bipai berkata bohong kepada istrinya untuk kepentingan keluarga, itu tidak berdosa bagi orang awam. Tapi bagi orang kawas tidak boleh juga dusta. Pokoknya dusta itu ditutup. Nah, itulah kalau ingin jadi awam ya kayak itu terus. Nah, sekarang kan kita mau belajar untuk yang lebih kawas dan kawasul kawas. Terserah aja yang lebih lah. Nah, ini ilmu lah, ilmu ini pembahasannya. Wa ahlakuhu, dan dia pun hancur kepadanya. Wa ja'alahu min ahlin nar, dengan hasad itulah, iri melihat Adam itulah iblis menjadi orang ahli neraka. Subhanallah. Wa ja'alahu mal'unul haqqi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa khalqihi. Dengan keadaan itulah dia menjadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat, para nabi, dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi iblis itu dilaknat oleh, bahkan makanya dalam hadis Nabi kalau keledai aja Nabi meringkik, dia melihat setan, melihat iblis, melihat setan, nyemelaknat tuh, melaknat. Jadi iblis atau binatang tertentu bunyi malam tuh kan bisa melihat iblis atau setan tuh, ya dilaknatnya tuh. Nah, itu termasuk pelaknatan kepada mereka. Nah, iblis ini sudah ribuan tahun beribadah kepada Allah. Dalam riwayat 500 tahun, dalam riwayat lain 5.000 tahun, macam-macam riwayat. Gara-gara hasad habis kharabat, runtuh istana iblis, runtuh kemuliaan iblis. Ya kelak ini tidak ada lagi taubatnya. Berarti Tuhan tidak memberi kesempatan minta ampun. Sudah diberi Tuhan minta ampun, buktinya malaikat lah minta ampun kepada. Andaikan malaikat tidak minta ampun kepada Allah, tidak mau bersujud kepada iblis, sama malaikat itu juga jadi iblis. Apa gunanya ilmu pian belajar 30 tahun, 100 tahun pian belajar ilmu, ahli ibadat misalnya nih, tapi hasad, melihat ada teman beristri 2, iri juga. Misalnya nih, pokoknya jangan dihiri itu bang makhluk nih. Melihat apa nih? Melihat burung di udara, burung dara kah bisa terbang, iri juga melihat burung dara. Wah, kenapa jadi burung dara tuh bisa terbang jar, kita tidak bisa jar? Jangan juga ada kayak itu. Pokoknya enggak, jangan ada di hati itu iri. Kenapa?
Karena inilah yang menghancurkan ibadah seseorang, ilmu seseorang jadi tidak berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hasad bersumber dari pribadi seseorang itu terlahir. Nah, ulun gambarkan pakai slide supaya pian kena kepanjangan lah sedikit sedikit lah. Kena kasihkan bahasnya Bipay. Nah, pakai slide. Kasian orang menukarkan slide nih. Udah dipakai-pakai Bipay. Nah. Tulisannya kan di atas. Nah, aduh. Kalau nyarakan Bip. Nah, Bip. Nah, Bip, habis Bip. Nah, cobalah kita melihat kenapa jadi terhijab. Nah, ini manusia kelak. Nah, hasad tuh timbul di sini, nak. Nah, sedikit aja nya. Sedikit aja, nah, titik kayak itu, nah, kelihatan lah. Titik. Nah, titik kayak itu aja nya. Di hati. Ya Habib, di hati lah. Titik kayak itu aja, di hati. Ya kelak. Tapi itu menutup lubang. Lubang namanya adalah nurul ain. Atau ain, atau nurul qalbu, atau ainul qalbi. Ainul ainul qalbi, mata hati. Karena yang menutup mata hati tidak lagi melihat sinar nur itu. Nah, nur sini nur Allah masuk ke hati. Karena mau masuk nur Allah nih ke hati, iyalah. Kenapa tidak mau masuk? Karena sudah tertutup oleh yang namanya hasad. Iri. Jadi jangan dibikin pengecualian. Kalau untuk orang awam silahkan. Kalau Anda ingin jadi kawas, lebih dekat kepada Nabi, ingin lebih dekat dengan, jangan ada sedikit pun hasad ini kepada Nabi, kepada Allah yang dekat, jangan ada hasad. Tutup rapat-rapat. Nakah? Pahamlah? Jangan beri lubang, jangan beri kesempatan. Nah, bagaimana bentuk iri itu? Perasaan. Si Anu nih kenapa? Jadi mengomentari orang, pahamlah? Mengamati orang. Yang tergambar dalam pikiran orang itu lebih dari kita, kenapa kita tidak dikasih? Itu aja masalahnya dulu. Itu kawalah menghilangkan kalimat itu. Serah orang aja, orang jadi apakah pokoknya apa yang diberikan Allah, apa kelebihan orang itu pada diri orang itu pemberian Allah, selesai. Ya kah? Itu pemberian Allah. Kita banyak lagi, cuma kita tidak melihat. Kayak itu juga bahasanya ya lah. Banyak lagi. Tapi orang jelas-jelas beli mobil, kamu pakai sepeda aja sekarang. misalnya betul ya, sepeda nih. Tapi nanti insya Allah Tuhan memberikan aku bila tidak di dunia, surga kok. Belum tentu orang itu dapat masuk surga. Wah, ya, padahal sama ya. Juga orang ini belum tentu juga. Cuma yang jelas jangan iri. Itu kisahnya. Kemarin kan ada kisah Paloi melihat mengerti bahasa apa? Bahasa binatang lah, hewan dan apa kemarin? Kambing. Ayam dan kambing. Rupanya Palu ini bisi karamat jo mau nah jo pulang. Pas garbus ke rumah Palu banyak bunyi tikus. Jadi di plafon di anu nih. Wah, banyak tikus di atas nih garbus.
Oh itu tenang aja, ini sedang berbicara tuh dialog. Oh, dialog apa tuh Jar? Ujar Garbus kan, mau dia karamat juga, Pak. Kalau ini tahu, itu Jar tikus tuh dua ekor di atas tuh. Iyalah aja, kan kalau tidak percaya datang ke atas ya. Wah juga Garbus macam-macam aja. Nah, jadi kayak apa kisahnya Jar Garbus? Si anak itu bertanya kepada mamanya, Mak Jar, apa nang lewat di atas kita itu kelelawar, tahu ya kelelawar? Kelelawar tuh apa bahasa Indonesianya? Kalong lah, kalong di atas. Nah, kalong kecil di atas, berputar-putar. Rupanya anak tikus itu melihat kalau Mak jar anak tikus tuh kayak tuh palu kisah. Kenapa jadi kelelawar tuh kayaknya mukanya mah mirip lawan kita mah aja. Kenapa jar nang mamanya nih jar palu kisah kan? Jadi jar mamanya nih kenapa kalau mirip dengan kita? Pinang buruk juga mau kita nih mah aja. Terus apa masalahnya jarang? Cuma kenapa dia bisa terbang padahal muka kita nih sama loh nih. Kenapa dia bisa terbang kita tidak bisa terbang? Iri kan enggak nih? Iri kan enggak? Iri lah, Bib. Nih iri Bib bae, anak nih iri. Nah, aja palo ini iri nang anak nih. Terus kenapa? Oh, itu gampang aja nak aja jar mamanya. Memang mukanya sama loh kita. Cuma dulu kelelawar itu dulu kuliahnya sempat kuliahnya jurusan penerbangan kemarin kita lihat jurusannya. Iya kah? Nah, bisa dengan alasan-alasan seperti tadi, bisa. Boleh. Jadi alasan itu tadi itu ialah untuk menghindarkan kita iri. Nah, itu cara pertama menggunakan akal namanya. Akal yang masih bersifat akalnya kalau bahasa Syekh akal rabani. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali akal binuris samsiyah atau cahaya matahari sudah. Atau enggak usah memahami itu, cuma itu akalnya sudah bagus. Tapi yang paling bagus lagi karena dengan akal ini nanti kalau akal kita kurang cerdas, kita tidak bisa menghadapi keadaan. Bipa. Misalnya kita punya teman yang kita tahu teman kita tuh blow on benar dulu tuh. Ya Pak? Sangat blow-on sekalinya tiba-tiba beberapa waktu kemudian kaya luar biasa. Maka aja di dalam hati kita nih orang nih bungol benar. Blow-on benar. Kenapa sekarangnya kaya? Sudah takjub kita tuh. Sekali ngomong kita pulang menraktir kita pulang makan. Wah, sekali ngomong pulang istri 4 bibay. Wah, makin terkejut-kejut kita. Akal kita bisa tidak jalan. Yalah, lalu timbul otomatis iri kita dengannya. Pian bib iri lah bib, melihat orang punya istri 4 bib. Itu tawa bib teh. Tawa bib teh. Nung kawa jangan ada iri lah. Maka paling bagus pana, gunakan ilmu pana. Bahilang mahwu itu di Faturabani. Hilangkan keakuan, aku tidak memiliki apa-apa. Mereka pun tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang memiliki apa-apa kecuali yang memiliki itu hanya Allah. Tenggelam kita, hilang kita, tidak ada lagi. Nah ada tuh hanya Allah aja lagi. Yalah, maka kita tidak iri. Itu cara yang kedua. Jadi bisa dengan cara pana, bisa dengan cara logika menghilangkan iri. Kalau ini tidak bisa juga, sering lagi muncul dalam bisikan hati kita. Kenapakah hati kita bila melihat orang lebih daripada kita timbul iri kita tiba-tiba. Nah gunakan amalan. Nah ini fungsi amalan. Bacaan, wiritan, zikir ka, la ilaha illallah, banyak baca salawat ka, atau baca astaghfirullahaladzim. Kembali lontohan, inabah astaghfirullahaladzim. Soalnya nih kalau muncul bisa jadi iblis kita, jadi setan kita. Kaifa yahsunu bi'akil ayah sudah waqad sami'a qaulahu. Bagaimana mungkin jerseh seorang mukmin yang berakal bisa iri dengki kepada orang lain, padahal dia tahu sendiri firman Tuhan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sesungguhnya ujar Tuhan dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 32, kamilah yang mengadakan mereka, kamilah yang membagi-bagi rezeki kepada manusia itu, kamilah yang membagi-bagi kemuliaan kepada manusia itu. Bahasa lain lagi, kamilah yang membagi-bagi jabatan kepada manusia itu. Ya kan?
Kamilah yang membagi-bagi warna kulit kepada manusia itu. Kamilah yang membagi-bagi wajah rupamu sehingga satu sama lain tidak pernah sama di antara mereka. Bainahum ma'isyatahum, tentang seluruh kehidupan mereka. Engkau harus melihat aku, kata Allah. Artinya yang kita melihat adalah Allah. Jangan dilihat lagi manusia. Bila kita masih melihat manusia di alam ini, pasti kita iri. Itu dimensi ilmu panah. Jadi panahnya adalah jangan melihat manusia. Suhudlah kepada alam semesta ini. Tidak lain yang kita pandang hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, bisa begitu Allah? Ya. Lah maksudnya Allah apa? Kebesaran dan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Terbayang lagi cantiknya Julaiha kemarin tidak bisa dikawini. Sakit hati melihat si Palui mengawini, misalnya nih dengan Julaiha. Anu Julaiha dilamar Palui, sakit hati benar beb. Ya kah? Panah, cepat panah, masuk, mahu tenggelam. Tidak ada manusia ini, tidak ada semua itu. Yang ada hanyalah gambaran kebesaran dan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Jadi panah itu ada di dalam Al-Quran. Tidak ilmu panah itu ada di dalam Al-Quran, tidak sembarang. Atau apakah orang-orang yang hasad kepada manusia atas apa yang telah kami berikan kepada manusia yang lain itu min fadli, daripada karunia Allah. Dalam ayat lain, fadallah ba'dukum ala ba'din fir rizki. Allah lebihkan satu sama lain dari kalian dalam masalah rezeki, dalam masalah nikmat kehidupan ini, sebagai ujian bagi manusia. Coba tuh kalau orang kena musibah, ada yang iri lah. Adalah orang iri. Palui masuk penjara, siapa yang iri? Nggak ada, Bib. Nah, Bib. Nah, ngalih Palui bubungol pintar juga siapa yang iri. Karena itu ujar Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-qatab. Ujar Nabi, hasad itu, iri itu bagaikan, hasad itu memakan kebaikan kamu. Bagaikan ta'kulun naril hatab, al-hatab, bagaikan api memakan kayu bakar. Amal kebaikanmu runtuh habis. Makanya iblis, amal kebaikan ibadahnya berhemat ribuan tahun, hancur, roboh. Jadi kalau ingin supaya ingat, kalau di padi itu hama lah. Nah, hama itu memakan padi itu, hama itu apa namanya? Hama itu hasad namanya. Ya Pak. Kalau tidak di mana, di kampung tinggal atau di desa, kalau di kota ini apa sama dengan apa? Padan. Hama aja lah. Apalagi selain hama pipe. Al-hasid, orang yang hasid, mu'adillah ta'ala, la tanaza'uhu fi fi'lihi fi khalqihi payakshimakum. Orang yang hasad itu adalah musuh Allah. Jangan sampai kamu terjatuh kepadanya, ujar Syekh Abdul Qadir Jalani, pada perbuatanmu, pada perilakumu, pada hidupmu. Payakshimakum, kamu nanti akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menyiksa kepada iblis. Naudzubillah min dzalik. Kakon kabian. Nakon. Tadi ngatakan menutup loh. Jadi kesimpulannya, tidak mungkin orang ma'rifatullah itu hasad. Iyalah. Mungkinlah tidak mungkin, karena jalan untuk ma'rifatullah adalah tidak melewati jalan hasad. Ya Pak. Orang yang hasad pasti tidak ma'rifatullah. Kalau orang ingin ma'rifatullah, jangan sampai dalam hidupnya menjadi orang hasad. Naik ke peringkat kawas dia, bisa naik ke kawasul kawas dia, karena hasad sudah dihilangkannya. Hasad itulah hijab yang tebal pada diri manusia. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.